Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita sangat dihargai qul huwallahu ahad, Allah itu satu. Allah itu satu. Ketika Allah menempatkan surah Al-Ikhlas sebagai sepertiga dari nilai Al-Quran, maka kandungannya itu sangat kuat. Ketika Nabi menyuruh kita qul ya ayyuhal kafirun dibaca pada setiap hari mengawali hari kita, yakni pada salat sunnah qabliyah subuh, itu dianjurkan dibaca qul ya ayyuhal kafirun, supaya apa? Kita memiliki identitas diri sebagai seorang muslim untuk berbeda dengan seluruh identitas kekafiran. Seluruh identitas kekafiran. Ya, supaya kita jelas mana yang kafir, maka mesti dikafirkan. Ya, mana yang kafir mesti dikafirkan. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, sesungguhnya dia masuk pada wilayah kekafiran. Saya ulangi mas sekalian, siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, dia kafir. Ya. Dan siapa yang mengkafirkan orang beriman, dia juga kafir. Ini penting. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, dia kafir. Siapa yang mengkafirkan orang beriman, maka dia juga kafir. Mari kita lihat mas sekalian surah Al-Maidah di ayat 17 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Allah mulai dengan perkataan laqad kafara alladziina qalu. Ya. Kurang lebih 3 kali dalam Al-Quran ayat yang persis seperti ini, ya, mirip seperti ini. Laqad kafara alladziina qalu, sungguh telah kafirlah orang-orang yang berkata, ya, orang berkeyakinan, orang yang berpaham, orang yang berakidah. Bukan Nabi yang kafirkan, Pak, langsung Allah yang kafirkan. Dan pengkafirannya ini Allah mulai dengan harful kasam, yakni huruf lam, la, dan sungguh laqad. Ya, ini menunjukkan takkidnya sangat kuat. Sumpah dari Allah, Allah yang langsung bersumpah mengkafirkan. Maka masih adakah keraguan di antara kita? Jika Allah yang mengkafirkan di kitabnya yang paling mulia Al-Quran dengan harful kasam, sumpah, maka hanya orang-orang yang rusak, yang betul-betul rusak, yang menentang ayat ini. Apa perkataan orang kafir yang dikafirkan oleh Allah? Innallaha, sesungguhnya Allah itu, yakni huwa al-masih ibnu Maryam. Jadi kalau ada yang berkata sesungguhnya Allah itu, Tuhan itu, sesembahan itu, Halik itu adalah Al-Masih ibnu Maryam, itu adalah keyakinan kekafiran. Dan inilah penyimpangan yang tertinggi dari seluruh penyimpangan yang ada dalam Islam. Ya, jadi sungguh penyimpangan yang paling tertinggi dari seluruh penyimpangan adalah penyimpangan kekafiran, penyimpangan kemusyrikan. Baru penyimpangan apa? Kefasikan. Baru penyimpangan mana? Kemaksiatan. Baru penyimpangan yang disebut dengan kesalahan. Jadi 4. Ya, kata para ulama kita, 4 macam penyimpangan dalam Islam. Yang tertinggi kekufuran atau murtad atau kesyirikan. Ini nomor 1. Nomor 2 di bawahnya fasik. Ya, kemaksiatan yang ujungnya adalah merusak akidah.
Dan yang ketiga pada kemaksiatan. Itu penyimpangan. Ada yang keempat, penyimpangan yang sifatnya hanya kesalahan. Kesalahan. Jadi orang berfatwa salah dalam berfatwa, itu menyimpang. Hasilnya disebut dengan kesalahan. Tidak selamanya sesat, tapi tetap penyimpangan. Kalau ini penyimpangan yang paling tertinggi. Ya, penyimpangan tertinggi adalah menjadikan Isa sebagai Halik, atau sebagai pencipta, atau sebagai Allah, dan sebagai sesembahan. Ini adalah penyimpangan tertinggi, karena pelanggaran tauhid, kekafirannya di sini, pelanggaran tauhidnya adalah tauhid rububiyah. Kenapa? Menjadikan makhluk sebagai Tuhan, mentuhankan makhluk. Siapa makhluknya? Adalah Al-Masih Ibnu Maryam. Dan satu-satunya Nabi wasekalian, Isa ibnu Maryam selalu ikut nama ibunya, nama orang tuanya di belakangnya. Jadi tidak pernah disebutkan Isa kecuali ikut orang tuanya. Isa ibnu Maryam. Kenapa ikut orang tuanya? Supaya orang langsung tahu Isa itu bukan anak Allah, tapi Isa itu adalah putranya Maryam. Coba Muhammad tidak disebutkan. Semua nabi-nabi yang disebutkan Quran tidak ada disebutkan orang tuanya, karena tidak penting. Tapi ini kenapa disebut orang tuanya? Karena orang menjadikan dirinya sebagai Tuhan, maka selalu disebut Isa ibnu Maryam, Al-Masih ibnu Maryam. Maka Allah membantah keyakinan ini. Allah membantah dengan Allah mengatakan, qul, katakan Muhammad, faman yamliku, maka siapa yang akan memiliki kekuasaan, siapa memiliki kerajaan, kemampuan, minallahi, dari Allah. Maksudnya kalau Allah punya kehendak, Allah punya kemauan, apa? Untuk syai'in arada ayyukhlikal masiha ibna Maryam. Siapa yang memiliki kemampuan, kekuasaan sedikit pun, kalau Allah ingin menghendaki yukhlik, kehancuran, kebinasaan Isa, siapa yang bisa menghalangi kekuasaannya Allah? Jadi Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk menantang. Kalau memang kau mengaku Isa itu adalah anaknya Allah, dia adalah Tuhan, dia adalah Allah, coba, faman yamliku minallahi syai'an, siapa yang memiliki kemampuan, yang memiliki kekuasaan, in arada ayyukhlikal masiha ibna Maryam, apakah kau sanggup menghalangi kalau Allah ingin menghancurkan? Apakah engkau memiliki kemampuan kalau Allah ingin membinasakan? Bahkan bukan cuma Isa, wa ummah, ibunya, karena ibunya juga dijadikan sebagai oknum. Tuhan ibu, Tuhan bapak, Tuhan anak. Kalau ibunya yang kau jadikan juga sebagai berkuasa, wa ummahu wa man fil ardi jami'an, dan siapapun yang ada di bumi ini, kalau Allah ingin hancurkan, tawa, seolah-olah mengatakan, coba, kalau kau mengaku bahwa dia adalah Tuhan, maka Tuhan itu pasti berkuasa, Tuhan itu pasti memiliki kemampuan. Siapa yang bisa memiliki kemampuan untuk menghalangi kekuasaan Allah kalau Allah ingin hancurkan itu Isa? Ya, ini pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan tidak perlu jawaban, tapi pertanyaan yang menantang, pertanyaan untuk menggugah, pertanyaan untuk melemahkan. Lalu Allah tunjukkan dengan indahnya bahasa-bahasa Quran ini, walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma. Sungguh Allah lah yang memiliki, dan ini Allah langsung sebutkan
Habarnya dengan bentuk jar majrur. Langsung walillahi. Ya, langsung walillahi. Karena bertanya, siapa memiliki kerajaan dan kekuasaan? Langsung Allah jawab, bagi Allah itu kerajaan. Kerajaan langit, kerajaan bumi, bahkan di antara keduanya. Jadi jawaban ini adalah jawaban yang sementara Allah kafirkan. Allah kafirkan dan Allah bersumpah kepada orang yang berkeyakinan Isa sebagai oknum Tuhan. Bahkan Allah mengatakan, kalau memang dia Tuhan, siapa yang bisa menghalangi? Kalau saya ingin hancurkan dia, siapa menghalangi? Ya. Lalu Allah menjawab sendiri, bagi Allah lah. Ya. Jadi kalau ada ayat Pak disebutkan dulu bentuk kabarnya dalam bentuk jar majrur begini, itu penekanannya di situ. Ya, penekanannya di situ. Di situ yang fokusnya itu, bahwa bagi Allah itu kerajaan langit dan bumi wa ma bainahuma. Siapa Allah itu? Yakhluqu ma yasha. Dia menciptakan segala sesuatu, termasuk Maryam itu sendiri, termasuk Isa itu sendiri. Yakhluqu ma yasha. Lalu Allah kunci, wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ya, Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Ya, di sini jawaban ini betul-betul saling melengkapi. Ya, berarti tidak ada peluang. Dan ini batalnya bagaimana keyakinan kaum Nasrani dalam bentuk akidah trinitasnya. Salah satu akidah yang sangat rusak bagi Yahudi dan Nasara sekalian adalah pengakuannya bahwa qalatil yahudu wan nasara. Berkata orang-orang Yahudi, ini keyakinannya, ini kaum Yahudi dan keyakinannya kaum Nasara, mereka mengklaim nahnu abnaullah, kami ini anaknya Allah. Jadi Yahudi mengaku ada anaknya Allah, Uzair. Nasara mengakui anaknya Allah, yakni Nabi Isa. Ini coba, ini terbantah oleh Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah sebabnya Pak, disunnahkan kita ulang-ulangi surah Al-Ikhlas tiap hari. Ya, karena kandungannya sangat tinggi. Salah satunya adalah penentangan secara jelas dan tegas bahwa Allah itu satu, tidak beranak, tidak juga diperanakan. Dia tidak memiliki garis keturunan ke atas, tidak juga memiliki garis keturunan ke bawah. Tidak. Dan inilah gulunya dua golongan ini berlebihan. Ya, coba bagaimana gulunya atau berlebih-lebihannya kaum Nasrani, ya, dan gulunya kaum Yahudi. Kaum Yahudi, ya, menuduh Nabi Isa alaihissalam sebagai anak zina, ya, karena dia ada tanpa bapak. Maka kalau begitu Isa itu adalah anak zina. Sementara kaum Nasrani menganggap bukan anak zina, tapi ini anaknya Allah langsung. Jadi satu, ya, berlebihan mengangkat, yang satu berlebihan menjatuhkan. Islam itu di tengah-tengah, tidak mengangkat berlebihan melebihi sebagai posisinya Rasul, dan tidak juga menghinakan sebagai anak zina. Pengakuannya di sini, kami adalah anaknya Allah, bahkan ini wa ahibba'u, kami ini kekasih-kekasihnya. Jadi selain anaknya, kami juga kekasihnya. Maka Allah suruh, qul falima yu'azzibukum bizunubikum. Kalau begitu, setahu Muhammad, lalu mengapa Allah bisa mengazab engkau karena dosa-dosamu? Kalau memang kamu anaknya Allah, kamu ini kekasihnya Allah, mengapa engkau bisa diazab?
Masa kekasih diazab? Masa bapak menyiksa anaknya? Itu kan? Masa bapak menyiksa anaknya? Ya, masa bapak menyiksa anaknya? Kalau engkau anak, masa kekasih disiksa oleh kekasihnya? Bal antum bashar. Bahkan kamu itu, wahai Isa, itu cuma bashar saja. Ya, itu bashar saja. Mimman halak, dari sekian yang Allah ciptakan. Kalau begitu, yaghfiru liman yasha. Allah mengampuni siapa yang Allah kehendaki dari umat manapun. Wa yazibu man yasha, dan Allah bisa mengazab siapapun. Orang-orang Yahudi itu Pak mengatakan lepas dari azab, kecuali hanya beberapa saat saja kan, ayaman ma'dudah di surah Al-Imran. Hanya dia diazab beberapa saja, beberapa hari. Kalau engkau meyakini kamu diazab beberapa hari saja, kenapa engkau bisa diazab? Nah, kau anaknya Tuhan, masa bapak menyiksa anaknya? Iya. Nah, maka Allah bantah, siapapun bisa diazab. Walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma. Dan sungguh ini kembali Allah tegaskan, dan bagi Allah itu kerajaan langit dan bumi dan apapun yang ada di antaranya, wa ilaihil masir, dan segala sesuatu akan kembali kepadanya.